Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang teman-teman di kelas jurnalisme online. Untuk materi hari ini adalah Writing SEO Friendly Articles yang akan diisi oleh Miss Desi. Kemudian kita akan kedatangan tamu ya teman-teman. Di sini perkenalkan, saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nadifa Akila yang akan menjadi moderator pada kelas hari ini. Untuk Ya, materi writing SEO friendly article, silahkan langsung saja kepada Miss Desi Kushardianti untuk mengisi. Pada Miss Desi dipersilakan. Silakan Miss. oke, terima kasih Nadifa sudah on point sekali sore hari ini ya. Segar sekali gitu lihatnya. Teman-teman coba yang lain on cam. Apakah sama segarnya seperti Nadifa? Halo Tiana. Ada siapa lagi nih ya? Putika, Zakaria. Apa lagi nih yang ada di sini? Kavi. Oh, di mana nih Kavi nih? Sepertinya crowded sekali. Dikondusifkan ya. Ada Indra, Noli, Shiva. Semuanya sehat ya? Alhamdulillah Mi sehat. Alhamdulillah nih sehat. Iya Sehat sehat. Miss, sehat aja Miss. Iya dong. Lagi musim apa di tempat kalian? Kayaknya di Musim Cirebon batuk semua nih. ya. Hujan, Miss, hujan. Musim hujan. Musim-musimnya nggak ada duit Miss. Oke. Musim ini ya. Musim-musim tanggal tua ya ini ya. Masuki tanggal tua, musim-musim tidak ada duitnya. Oke, semuanya standby ya. Kita akan mulai pembelajaran kembali jurnalisme online untuk kesekian kalinya ya teman-teman semuanya. Tadi Nadifa sudah membuka dan menyampaikan bahwa hari ini ada pendamping ya sebetulnya untuk mendampingi saya menambahkan materi terkait dengan SEO ini. Siapa pendampingnya? Saya lupa memperkenalkan ke Nadifa ya. Jadi sebenarnya pernah mengisi di angkatan kalian waktu TWR. Beliau Ibu Novi Husnul Khotimah kalau teman-teman ingat ya, blogger entusias. Jadi memang kalau kita berbicara SEO ini biasanya dipakai untuk menaikkan rating website ya, yang basisnya itu adalah misalkan blogger, WordPress gitu. Media online itu kan biasanya yang baru merintis mereka basic websitenya itu biasanya pakai blog atau WordPress gitu ya. Eko santai sekali kamu Eko. Tiduran di situ dikira saya tidak memantau Anda ya. Hati-hati saya pantau ini ya. Agak kedistrak saya tuh. Oke. Dikondisikan ya teman-teman, saya tuh gampang kedistrak. Oh, saya ini aja, minimize saja. Nah, iya, jadi basicnya itu adalah blog atau WordPress. Sebelumnya saya tanya dulu kepada teman-teman di sini ya. Ada yang pernah mendengar istilah SEO enggak? Ada? Coba di tap-tap layarnya, bisa nggak nih di tap-tap layarnya di sini? Oke. Oh, Nadifa, pernah mendengar? Mendengar saja dulu deh. SEO. SEO itu singkatan apa sih? Nah, ini jangan saya spill ya. Ada yang tahu SEO itu singkatan apa? Rifki, angkat tangan. Kayaknya tahu nih. Apa Rifki singkatan SEO? SEO. Ini tinggal Miss. Ya, siapa ini? Silakan. Apa itu singkatannya? Ayo, saya tunggu loh ini. Masih mudah pertanyaannya. Apa singkatan SEO? Itu Miss singkatannya Search Engine Optimization. Search engine. Coba spelling in English-nya yang benar coba. Apa engine?
Coba yang benar. Yang lain coba. Benar itu, cuma spellingnya salah. Search Engine Optimization. Ya, SEO. Oke, teman-teman mungkin ada yang baru dengar atau ada juga yang sudah pernah belajar, bahkan ada yang mungkin expert. Saya harap di sini kalau ada yang expert bagus ya, bisa sambil sharing gitu tentang SEO. Mengapa sih SEO ini perlu diperkenalkan, terutama dalam mata kuliah jurnalisme online gitu kan? Apa itu relevansinya? Nah, ini sebagai pengantar dulu ya teman-teman semuanya, bahwa melihat minat bakat teman-teman mahasiswa di jurusan KPI itu, saya melihat sekilas ya teman-teman itu sangat antusias di dalam penugasan visual, pendekatan visual gitu ya, tugas-tugas visual seperti bikin video, bikin foto gitu. Namun saya melihat kurang terekspos mungkin ya mahasiswa-mahasiswa yang minatnya itu ke arah kepenulisan. Jadi mungkin kalau misalkan kepenulisan itu lebih apa ya, ibaratnya nyari duitnya itu lebih enak kalau di bidang desain grafis gitu ya, atau foto atau video, ibaratnya kasarannya untuk cuan lebih gede gitu. Sedangkan menulis ini ya udah ada chat GPT gitu ya, susah-susah gitu, ngapain kita harus mengandalkan script writer, harus mengandalkan apa namanya para penulis gitu, seolah-olah sudah tidak laku lagi gitu ya semenjak ada ChatGPT ini. Padahal dulu zaman saya masih seusia kalian ya, zaman-zaman 2000, seusia kalian itu berarti 2011-an, udah 10 tahunan yang lalu, blog, WordPress, para penulis lepas ya di media massa, penulis harian lepas, script writer gitu kan, content writer, itu sama potensialnya gitu, sama halnya dengan seperti konten kreator zaman sekarang. Dulu bahkan menulis di blog, menulis di WordPress itu menjadi idaman lah. Kalau teman-teman menanyakan kakak tingkat kalian yang seusia saya, ya yang lahiran 90-an gitu, pasti sangat familiar sekali gitu dengan blogger. Komunitas-komunitas blogger dulu sangat menyala gitu ya. Kalau sekarang kan komunitasnya sudah mulai bergeser ya ke komunitas-komunitas konten kreator, sedangkan komunitas blogger sekarang cenderung meredup gitu, karena ya mungkin berpengaruh juga ya dengan adanya beberapa fitur-fitur yang memudahkan para penulis. Salah satunya adalah ChatGPT. Nah, ini mungkin menjadi satu ini apa ya, ide menarik gitu bagi kalian yang belum menemukan ide penelitian gitu ya. Ada pergeseran gitu. Kenapa kemudian komunitas blogger sekarang sudah mulai meredup gitu kan. Nah, padahal dalam aktivitas jurnalisme sekarang ini kan, kalau kita bicara jurnalisme itu, produk jurnalistik itu enggak yang kemudian kita mengandalkan media sosial gitu. Beda sama konten kreator ya. Kalau konten kreator, influencer itu kan andalannya di media sosial gitu. Tapi kalau misalkan kita sebagai jurnalis, para pekerja jurnalistik gitu atau penulis harian lepas, itu ya arenanya itu ya di media online ya, di website gitu, di misalkan di website atau di blog atau di WordPress. Nah, arena pemainannya di situ gitu. Kita sebagai jurnalis ya, bukan di media sosial sebetulnya. Nah, media sosial itu kan kemarin sudah dijelaskan ya, pas Kuningan Mas itu mengisi, bahwa dia itu sebagai alat transportasi saja gitu. Tapi arena permainan utamanya ya adalah di website. Nah, ketika kita berbicara website ini, kita nggak terlepas dengan satu fitur, yaitu SEO, Search Engine Optimization, mengoptimalisasikan mesin pencari gitu. Gimana sih agar website kita itu outstanding, agar ketika kita mencari dengan kata kunci tertentu, website kita itu outstanding di urutan ranking pertama. Nah, itu kan salah satu faktornya adalah dari kualitas artikel. Gitu ya, walaupun sebenarnya teman-teman tidak usah terlalu berekspektasi ya dengan materi hari ini, kayak oh materi hari ini kayaknya kita akan membahas sangat komprehensif tentang website, tuh enggak ya gitu, karena itu bukan area kita ya. Sebagai jurnalis kita tuh enggak ada tuntutan untuk mengoptimalisasikan website sepenuhnya, tuh enggak gitu. Kita ya tugasnya adalah bikin artikel gitu, bikin konten untuk ngisi website
yang dalam hal ini adalah media online gitu. Batasan kita sampai di situ gitu ya. Makanya kalau ekspektasi kalian misalkan belajar SEO berarti nanti urutan website kita bisa teratas nih di Google gitu. Karena enggak juga, karena faktornya itu banyak gitu. Kualitas artikel itu menjadi salah satu faktor ya. Faktor-faktor yang lain yang perlu teman-teman catat bisa ranking 1 itu ya ada banyak. Kayak misalkan dari domain, misal yang paling mudah ya, domainnya, terus juga dari seberapa kencang kita mendistribusikan website kita, dan lain sebagainya. Nah, kita akan membatasi di sore hari ini adalah tentang cara membuat artikel yang friendly, yang ramah SEO, gitu ya, agar paling tidak artikel kita itu potensial lah untuk dilirik oleh mesin pencari, gitu ya. Nah, saya akan menjelaskan dulu secara definisi. Secara definisi. Apa sih itu SEO? Mungkin teman-teman bisa bantu baca ganti-gantian ya, biar saya tidak bersuara sendiri. Dari Nadifa dulu deh, nanti Nadifa pilih yang lain, teman lain untuk membacakan tiap slide-nya. Silakan dibaca dulu Nadifa, apa itu SEO? Baik, apa itu SEO? SEO adalah serangkaian proses yang dilakukan secara sistematis. Tujuannya untuk meningkatkan volume dan kualitas traffic atau kunjungan melalui mesin pencari, yaitu Google, dengan memanfaatkan mekanisme kerja atau algoritma. Selaras dengan definisinya, beberapa fungsi SEO diantaranya, 1. Mendapatkan peringkat atau urutan yang baik di hasil pencarian, maka hal tersebut berpotensi semakin besar untuk mendapatkan banyak traffic organik. Kedua, SEO membantu mendapatkan traffic yang tepat sasaran, sehingga bisa mendapatkan traffic organik dari mesin pencari yang sesuai dengan tujuan website. Oke, ya, jadi SEO ini adalah pengoptimalisasian mesin pencari ya. Mesin pencari itu sebenarnya nggak cuma Google. Ini kan kita kiblatnya Google gitu. Selain Google, teman-teman tahu nggak ada mesin pencari lain yang mungkin kalian pernah gunakan selain Google? Coba ditulis di kolom komentar, guys. Selain Google ada apa aja? Yahoo, Bing, oke. Bing, Opera, Mozilla, platformnya Opera ya, Opera sudah mulai ini ya, redup. Kalau Mozilla itu memang afiliasinya dengan Google. Mozilla Firefox, Chrome juga ya, Chrome Mozilla. Terus apa lagi selain itu? Apa lagi coba? Yahoo, Bing, Opera, Mozilla. Saya ada banyak deh. Cara mengecilkan Yandex, Baidu, Yahoo, Bing, Yandex, Baidu ya. Yandex itu biasanya digunakan untuk mesin pencari berupa foto ya, yang bentuknya visual tuh. Biasanya sangat familiar pakai Yandex. Oke. Baidu juga ya. Zaman-zaman dulu tuh sebelum serame ini ya Google, kita itu mengandalkannya Yahoo gitu ya, antara Yahoo dan Google gitu. Zaman dulu ya, sekarang Google udah mendominasi. Jadi kenapa kemudian kiblat kita adalah Google ya, karena semakin perkembangan zaman gitu kan, Google semakin banyak digunakan. Ini masalah kuantitas pengguna internet saja gitu ya. Kenapa kemudian Google menjadi mesin pencari raksasa hingga saat ini. Oke. Nah, tujuannya kita mempelajari SEO itu apa sih? Yaitu tadi ya, mendapatkan peringkat urutan yang baik di hasil pencarian, mendapatkan traffic organik. Jadi kita bermain SEO itu semacam kita itu ya mencari interaksi di sosial media. Kalau sosial media itu kan interaksinya dalam bentuk apa sosial media? Interaksi dikatakan baik, ya. Kalau misalkan apanya nih, secara indikatornya apa kalau di sosial media tuh? Di sosial media. Interaksinya tuh dalam bentuk apa sih kalau di sosial media? Komentar, Miss. Komentar, ya terus? Oke, di ini ya.
Komentar, like, oke, engagement. Jadi engagement itu kan artinya keterikatan ya, engagement keterikatan antara konten kita dan juga audiens, yang dimana indikator-indikator di dalam engagement itu ada komentar, ada like, ada share, ya, terus juga followers juga termasuk. Nah, zaman sekarang itu kan apa namanya, bisa diakalin gitu ya, bisa diakalin. Di sosial media pun bisa diakalin. Ibaratnya kita beli followers, beli like, itu juga bisa gitu. Cuma kan yang kemudian menjadi berkualitas website kita ya, dan juga sosial media kita, kalau misalkan interaksi itu terjadi secara natural gitu. Untuk terjadi secara natural, tanpa adanya apa namanya, tanpa adanya akal-akalan seperti itu kan harus mendapatkan followers dan juga engagement yang organik gitu, yang memang dengan senang hati. Organik itu artinya ya dengan senang hati ya, kita mengakses suatu website dengan senang hati, kita menyukai, share suatu konten di sosial media misalkan. Nah, karena kalau misalnya nggak organik ya, di Google itu bisa ngedetect gitu loh, bisa mendeteksi gitu. Secara misalkan nggak organik itu ya, misalkan secara kualitas ya, kualitas dari visitornya misalkan. Nah, terus juga misalkan bot untuk nge-like, untuk apa, nge-visit website kita gitu ya. Kalau misalkan terlalu sering itu kan bisa kalau di sosial media bisa di-suspend gitu. Kalau misalkan di website ya kemungkinan website kita akan tenggelam gitu, kalah dengan website-website lain yang organik gitu. Ya. Oke, selanjutnya kok nggak bisa oke. Nah, itu ya keuntungan untuk kita belajar SEO. Nah, ini adalah contoh mesin pencari Google, teman-teman semuanya. Bisa dilihat ya. Coba saya pengen tahu. Coba kalian ketik nama kalian sendiri di Google. Kira-kira yang muncul apa sih? Coba. Saya kasih waktu. Kalian search nama kalian. Misalkan saya ya, Desi Kusardianti. Nah, ini lumayan nih, sudah mulai terbentuk branding saya di Google gitu. Kalau kalian gimana? Biasanya apa namanya, kalau misalkan nama kalian ya secara spesifik misal ditulis terus, dan ada nih media massa ataupun website ya yang menempatkan nama kalian di urutan teratas gitu kan, ya berarti website itu bisa dikatakan memiliki kinerja yang baik. Atau bisa juga faktor lainnya adalah karena kalian sering ngeklik website tersebut, itu menjadi faktor nama kalian bisa muncul di paling atas gitu. Coba misal saya ngetik Nadifa Akila, ya ini. Nah, Nadifa Akila ini sangat banyak sekali gitu ya. Padahal penting apa namanya buat kalian ya, personal branding itu memang di media sosial sekarang memang lebih menjangkau banyak audiens. Tapi kan kalau misalkan untuk kalangan profesional, biasanya website itu juga menjadi indikator lah untuk mempertimbangkan personal branding kalian. Nah, caranya gimana agar kita terekspos? Dengan cara yaitu ya, kita ngeblog, bikin WordPress, atau kita nulis di media massa misalkan. Ini media massa yang urutannya paling atas yang mencantumkan nama saya adalah RRI misalnya. Dengan cara-cara seperti ini sebenarnya bisa berpengaruh ke personal branding kalian, karena misal kalian nulis di media massa tertentu ya yang besar misalkan dan dipublikasikan, nama kalian akan terangkat. Nah, tapi ya kalian sebisa mungkin nama kalian itu dijadiin headline. Nah, ini tipsnya ya teman-teman semuanya, agar kedepannya misalkan kalian ingin personal branding tentang diri kalian sendiri, kalian mintalah nama kalian secara utuh ya dijadikan headline gitu, agar kalian itu bisa pansos lah melalui media massa yang mempublikasikan artikel kalian gitu. Nah, ini ya lumayan lah gitu ya pansos di beberapa media massa, karena SEO mereka tuh bagus.
Nah, misalkan ini, saya tuh tadi ya sempat search beberapa hal yang bisa dikatakan trending akhir-akhir ini gitu kan, kayak Pilkada 2024, judi online, Timnas Indonesia, Lebaran 2025, dan kebanyakan yang muncul di urutan pertama itu adalah media-media massa yang memang sudah settle gitu ya, sudah apa istilahnya ya, mereka memiliki modal besar gitulah. Pasarnya sudah banyak, modalnya gede, apalagi gitu kan. Seperti misalkan nih CNN, terus Detik, Kompas, ya itu saja gitu ya yang muncul. Nah, ini kan menandakan bahwa memang media online, media massa online terutama ya, mereka spend money, mengeluarkan uang tidak main-main gitu untuk bermain di arena SEO ini gitu. Karena ya dibuktikan dengan beberapa website mereka itu bisa masuk ke ranking atas di pencarian Google untuk kata kunci tertentu gitu ya, yang sekarang memang lagi trending gitu. Nah, pentingnya tuh di situ, apa namanya, untuk media online ya, untuk website. Nah, mereka juga faktornya banyak ya, nggak cuma kualitas artikel, tapi juga tentu dipengaruhi oleh domain, dipengaruhi oleh apa namanya, distribusi konten yang sangat kuat, misalkan di media sosial, akhirnya banyak yang ngeklik, terus juga mereka menggunakan link. Jadi kalau misalkan kalian buka artikel media massa, itu biasanya ada beberapa kata kunci yang bisa diklik seperti ini ya. Bisa diklik, terus dia ngelink ke artikel yang lain gitu. Ini juga menjadi pengaruh. Kenapa kemudian beberapa artikel mereka kayak Detik, CNN ya berada di urutan teratas. Jadi ini kalau misalkan kalian main di arena media online di website, bikin artikel ya terutama, ya buatlah dengan, nanti saya akan kasih tunjuk ya, membuat kata kunci yang spesifik, terus juga apa namanya, memanfaatkan beberapa kata kunci itu untuk kemudian ngelink gitu loh, link gitu ya, mengeling ke atau menautkan ya ke artikel yang lain gitu, artikel kalian yang lain gitu, itu cukup membantu lah. Nah, terus penerapan SEO dalam jurnalistik. Nah, ini mohon dibacakan. Silakan Nadifa memilih siapa? Eko, Miss. Eko, silakan dibacakan Eko. Eko mana Eko? Ya, Miss, ya, Miss. Ya, udah bangun Eko. Silakan Bangun, dibacakan. Miss. Ayo dibacakan. Penerapan SEO dalam jurnalistik. Search Engine Optimization atau SEO dalam jurnalistik adalah strategi untuk meningkatkan peringkat artikel berita pada hasil pencarian mesin pencari. Penerapan SEO yang tepat membantu artikel lebih mudah ditemukan oleh pembaca potensial, meningkatkan visibilitas dan jumlah pembaca. Artikel yang dioptimalkan dengan SEO berpotensi menjangkau lebih banyak pembaca, meningkatkan kredibilitas, dan menghadirkan informasi yang relevan. Oke, jadi penerapan SEO dalam jurnalistik jelas ya, di dalam artikelnya gitu, karena produk kita adalah artikel umumnya ya di media online. Kalau masalah visual yang lain, bentuk visual yang lain kayak desain grafis, animasi, foto, itu kan pendamping ya, pendamping gitu. Tapi utamanya yang kita provide di media online kan artikel. Modal kita itu. Jadi ya kita bermainnya ya untuk SEO itu ya di ranah artikelnya gitu. Oke. Selanjutnya adalah kalau diumpamakan ya, dianalogikan SEO ini seperti apa secara sederhana, misalkan gini. Misalkan Google itu diibaratkan toko nih, gitu ya, toko. Terus saya sebagai pembelinya, nah, saya tanya nih ke penjaga tokonya, gitu kan? Coba saya penjaga tokonya, misalkan siapa ya? Eko pilih siapa Eko? Cewek, cowok milih cewek, cewek milih cowok. Silakan pilih yang lain cewek, biar semuanya kena.
Saya milih ini, Miss. Siapa nih? Siapa deh? Midah, Miss. Midah. Midah, oke. Hamidah. Hamidah ada? Ada, Miss. Misalkan Hamidah penjaga toko nih ya. Iya. Nanti Hamidah merekomendasikan sesuai dengan apa yang saya tanyakan, yang saya request. Misalkan, Hamidah beli dong. Beli apa tuh? Mau beli mie goreng, Hamidah. Berapa? 1. Oh, boleh. Terus nggak nanya, Saya, apa? oh iya, mie gorengnya yang apa? Yang merek apa? Sebentar ya. Oke, terus emang Hamidah tahu saya mau pesan mie goreng apa gitu? Mie goreng kan banyak. Gak tahu, Miss. Iya, biasanya kan kalau misalkan kita beli sesuatu harus spesifik ya. Saya kan tadi mintanya mie goreng gitu. Cuma kan mie goreng itu mereknya banyak. Nah, Hamidah kalau misalkan jadi penjual kan pasti akan mengambil merek-merek tertentu untuk mie goreng yang saya request. Nah, biasanya akan ditanya selanjutnya kan oleh penjualnya, mie goreng apa? Indomie, sedap, apa gitu kan biasanya. Nah, ini Bu Novi sudah hadir ya. Oke. Nah, itu nanti ketika yang dimaksud tadi ya, ada Indomie, ada Sarimi gitu kan. Itu yang disebut sebagai kata kunci gitu ya. Kata kunci yang paling sering digunakan oleh para pembeli. Dianalogikan seperti itu. Jadi ketika kita mencari mie goreng gitu ya, misalkan, nanti si penjual, dalam hal ini adalah si Google, itu akan merekomendasikan beberapa merek. Merek ini adalah kata kunci gitu ya, yang kata kunci yang sering dipakai oleh para penjual seperti itu, para pembeli yang lain. Itu SEO. Sama halnya ketika kita nanya ke Google gitu kan, nanya ke Google mie goreng terenak di Indonesia gitu. Pasti Google akan menyebutkan paling atas itu beberapa kata kunci merek ya dari mie goreng itu yang paling sering ditulis di dalam suatu artikel oleh para pengguna internet lain gitu. Itu analoginya seperti itu. Makanya sebisa mungkin ketika kita menulis artikel, kita memanfaatkan kata kunci yang paling sering dipakai oleh para pengguna internet yang lain. Nah, cara mengetahuinya seperti apa itu nanti ada tools-nya. Gitu ya. Kalau tadi kan kita random gitu ya, yang sering didengar kan di telinga kita, tapi kalau di internet itu ada tools-nya untuk kita mengetahui kalau kita nyari sesuatu, biasanya Google akan merekomendasikan kata kunci apa saja sih gitu kan. Nah, itu ada tools atau alatnya. Oke. Sebelum saya lanjut, ini saya menyapa dulu ada Bu Novi. Halo Bu Novi. Ya, halo, Assalamualaikum, Miss Devi. Oke. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam, Bu Novi. Oke. Ya, Bu Novi ini salah satu narasumber kita ya, dari sekian narasumber yang saya ajak kolaborasi di kelas jurnalisme online. Bu Novi mohon izin, ini saya akan mengisi dulu. Mungkin nanti bisa masuk 30 menit mendatang, nggak apa-apa. Gitu ya, untuk mengisi terkait dengan hoax. Gitu. Ya, masih di mute Bu Novi. Masih di mute. Suaranya masih di mute. Masih di mute ya. 6:45 saya akan masuk lagi. Oke. Iya, nggak apa-apa. Oke. Oke, terima kasih Bu Novi. Ya. Ya. Ya, nanti beliau akan menambahkan tentang terkait dengan hoax ya, relevansinya hoax dan juga SEO gitu.
Kalau saya lebih ke teknis, nanti Bu Novi ada secara teoritisnya, yang saya ini teknisnya ya. Nah, ya ini pengguna internet kita banyak ya, semakin lama semakin banyak, jadi itu yang berpengaruh kepada kemudian kiblat kita untuk mesin pencari adalah Google. Ini masalah data aja ya. Nah, ini untuk manfaatnya. Manfaatnya, ini langsung saya jelaskan saja ya. Ada beberapa manfaat spesifik yang teman-teman bisa dapatkan ketika belajar SEO. Pertama adalah kita berbicara soal traffic. Traffic itu kunjungan ya, teman-teman semuanya, visitor. Biasanya kalau di blog, di WordPress itu opsional ya. Visitor itu biasanya ditampilkan nggak sih di beberapa laman media online gitu kan? Sebenarnya itu optional, cuman kebanyakan nggak ditampilin jumlah visitornya. Padahal jumlah visitor itu kan menandakan indikator bahwa oh ini website bagus karena sering dikunjungi gitu kan, trafficnya tinggi gitu. Cuman ya lagi-lagi ya kenapa nggak ditampilkan ya ini kan masalah preferensi. Takutnya kalau misalkan ditampilkan itu malah justru menjadi bumerang kredibilitas. Ya kalau trafficnya tinggi gitu ya, kalau yang trafficnya rendah itu kan malah atau turun gitu ya, itu kan malah menurunkan kredibilitas dari website media online. Jadi kebanyakan jumlah visitor atau pengunjung itu nggak ditampilin gitu. Ya, tapi dengan bantuan SEO tentu ini akan mempermudah konten jurnalistik kita untuk didistribusikan melalui mesin pencari gitu kan. Jadi nanti akhirnya banyak yang ngeklik, banyak yang mengunjungi. Terus juga targetnya itu lebih jelas ya. Jadi mesin pencari akan mengarahkan user ke tujuan yang mereka inginkan. Nah, ini kalau misalkan kita menggunakan kata kunci yang tepat, lagi-lagi si Google itu akan melirik gitu ya dengan artikel kita untuk diberikan kepada user yang memang sedang mencari berkaitan dengan kata kunci yang ada di artikel kita. Ya, brand awareness. Brand awareness ini adalah kalau misalnya untuk brand ya, untuk brand kita kan produknya ya artikelnya gitu. Jadi meningkatkan awareness terkait dengan artikel yang perhatian gitu ya, meningkatkan perhatian gitu, attention terhadap artikel kita. Ya, tentu saja kalau misalkan kita membuat artikel yang ramah SEO nantinya itu akan direkomendasikan oleh Google. Nah, oleh ke siapa? Ke usernya gitu. Ketika sudah direkomendasikan ke usernya kan paling tidak user itu punya atensi terhadap artikel kita. Nah, ini yang meningkatkan product awareness. Terus juga bisa promosi 24 jam ya SEO itu karena ya di media online itu nggak pernah tidur. Makanya setiap detik, setiap sekian detik kita bisa nge-publish artikel kapanpun dimanapun nggak pernah tutup gitu. Jadi itu yang membuka peluang artikel kita bisa didistribusikan secara tanpa batas ya karena tidak ada batas durasi, batas jamnya. Terus juga bisa bersaing dengan perusahaan besar. Nah, kalau di Google, di mesin pencari Google dan yang sejenisnya ya, cuma kan kita bicara kiblat kita adalah Google. Google tidak memandang perusahaan-perusahaan itu kecil atau besar. Selama kita menaruh effort gitu ya terhadap website kita, ya Google akan serta-merta merekomendasikan itu. Sama halnya ketika sederhananya ketika kalian main di Kompasiana lah. Nah, kalian nulis di Kompasiana, itu kan kalian nulis sesuatu, kalian publish, terus tiba-tiba yang baca banyak gitu, yang baca banyak. Nah ini kan pertimbangan dari Kompasiana, oh artikel kalian memang sedang banyak dicari, kalian secara tidak sadar menggunakan kata kunci yang memang sedang trending gitu. Nah, itu kan sebelum kalian mengenal SEO, mungkin kalian kurang aware gitu loh dengan kata kunci ya atau keyword. Oke, langsung saja ya. Ini tadi. Oke. Jadi kata kunci itu apa sih? Tadi kan saya sudah menyampaikan berulang kali kata kunci apa. Nah ini coba tolong dibacakan. Tadi Hamidah mau nunjuk siapa cowok? Silakan Hamidah mau nunjuk siapa?
Halo Hamidah? Dengar nggak Hamidah? Oh, Hamidah sudah keluar ya. Nadifa, silakan Nadifa, coba ditunjuk yang lain Nadifa. Oke. Biar semuanya membaca. Siapa ini? Raffi Hafiz. Silakan Raffi. Raffi standby. Ini kelas sore tuh rawan sekali ya. Coba dibacakan Raffi Hafiz. Hadir, Miss. Oke, silakan. Hadir, Miss. Ya, dibacakan saja. Yang mana sih? Yang mana? Yang atas nih, keyword. Ini aja Yang deh mana, yang Miss? saya. Ini yang saya Maaf, klik lagi di nih. luar ini, Miss. Lagi bikin video. Iya, ini yang saya klik ini, Oh iya. keyword. Keyword atau kata kunci merupakan suatu susunan kata yang sering diketikkan oleh user ketika mencari data atau informasi yang diperlukan di internet. Kata-kata tersebut disimpan dan dipakai oleh mesin pencari untuk menganalisis kebutuhan pengguna internet. Oke, ya. Jadi kata kunci seperti ini ya definisinya secara definisi. Jadi intinya Google itu secara sistem ya, istilahnya dia akan mengcrawling, menarik gitu, menarik beberapa kata-kata yang sering disebutkan gitu di kalangan pengguna internet. Apapun itu biasanya di crawling istilahnya ya, terus dipetakan gitu kan. Nah dari situlah menjadi indeks lah istilahnya bagi si Google ini untuk merekomendasikan artikel-artikel dengan kata kunci yang paling sering digunakan oleh pengguna internet, hasil analisisnya dia untuk direkomendasikan kembali ke user, itu ke pengguna internet. Nah, kata kunci itu ada beberapa jenis ya, ada head keyword, ada body, ada long tail. Nah, ini jadi kata kunci yang sering kalian gunakan sebetulnya ya, kalau misalkan di penelitian, di skripsi itu kan biasanya ada kata kunci. Nah, kata kunci itu nggak melulu hanya satu kata ya, teman-teman semuanya, tapi juga ada yang dua kata, ada yang bahkan lebih dari dua kata gitu. Biasanya kalau misalkan di headline ya, jadi kan kita ada headline, ada subheadline, terus ada body-nya ya, artikelnya gitu. Biasanya yang paling disebutkan itu adalah yang head keyword, yang paling apa ya istilahnya yang paling berkompetisi lah gitu dengan yang lain. Jadi kompetisinya, tingkat kompetisinya tinggi itu adalah di head keyword gitu. Ya, misalkan satu kata gitu ya, sepatu atau mungkin timnas atau mungkin Garuda. Jadi cuma satu kata. Kalau misalkan kita hanya menggunakan satu kata kunci, itu kita saingannya ya dengan artikel-artikel yang lain gitu. Makanya ada alternatif, kita juga bisa mengoptimalisasikan dengan lebih dari satu kata sebagai kata kunci, sebagai keyword gitu ya. Oke, selanjutnya sebentar. Oke, tadi ini. Nah, ini secara konten ya, kita sudah memasuki ke pembuatan artikelnya, teman-teman semuanya. Ya, pembuatan artikelnya. Jadi ada beberapa hal yang bisa kita gunakan untuk meriset kata kunci sebetulnya. Jadi ada tools-nya ya. Kalau misalnya secara sederhana, ini saya langsung saja prakteknya ya. Secara sederhana, sadar tidak sadar, Google itu juga sudah merekomendasikan kata kunci sebetulnya ya di sini. Kok nggak bisa digeser ya? Misalkan sini ya, misalkan timnas Garuda. Ini kan kita menulis di Google di mesin pencari timnas Garuda misalnya. Nah ini kan muncul nih di bawahnya ya. Ada beberapa list nih. Nah, ini adalah kata kunci yang paling sering disebutkan oleh pengguna internet. Kita bisa gunakan ini sebetulnya secara simpel tanpa membutuhkan tools ya, tanpa membutuhkan alat pihak ketiga. Sebenarnya Google itu juga secara tidak sadar ya di mesin pencarinya juga merekomendasikan beberapa kata kunci yang paling sering diakses gitu oleh pengguna internet. Ya, ada apa aja coba di sini? Bisa dibacakan? Coba Raffi mau tunjuk siapa? Raffi udah
AFK ya, away from keyboard. Coba siapapun lah, coba dibacakan nih. Saya nulis Timnas Garuda sebagai satu kata kunci. Nah, ada kata kunci selain ini ada kata kunci apa aja yang ada di sini? Coba disebutkan. Timnas Garuda tiket, Timnas Heeh. Garuda logo, Mm-mm. Timnas Garuda PS Arab Saudi, Mm-mm. Timnas Garuda PNG, Timnas Garuda Wellflower, Timnas Garuda Muda, Timnas Garuda IG. Nah ini ya, jadi ketika kita menuliskan beberapa kata kunci itu biasanya muncul di sini. Nah ini kita bisa gunakan untuk menulis artikel dengan topik yang bermacam-macam, tapi ada kata kunci ini. Misalkan kita menggunakan kata kunci Timnas Garuda Tiket gitu. Kita bisa bikin artikel future ya, future atau soft news misalkan, atau bahkan hard news dengan kata kunci ini di headline. Misal, walaupun mahal tapi Timnas Garuda menjual tiket Timnas Garuda ludes misalkan. Gitu ya. Itu kan ada 3 kata yang memuat kata kunci ini. Gitu. Walaupun mahal, tiket Timnas Garuda ludes terjual gitu misalkan. Nah, kita kan memanfaatkan kata kunci ini. Atau misalkan Timnas Garuda logo gitu ya. Misalkan kita bikin artikel beginilah logo Timnas Garuda terbaru gitu misalnya. Nah, jadi banyak topik yang bisa kita bikin untuk jenis artikel future atau soft news gitu ya. Seringnya tuh future ya. Atau soft news juga bisa sebetulnya. Karena kan ini momentum gitu. Future, soft news juga bisa. Nah yang topiknya juga banyak gitu. Cuman kita memanfaatkan kata kunci ini. Simpelnya itu seperti itu. Nah selain di headline, itu kita bisa muat juga di artikel gitu ya, di artikelnya. Nah, seperti itu ya. Ini misalkan saya tadi screenshot ya, ada pemilu pilkada 2024 gitu. Kan banyak banget kata kunci yang bisa kita gunakan. Nah, selanjutnya ya, ini nanti mungkin teoritis aja. Oke. Akan cari yang penting-penting saja ya. Nah, ini yang penting adalah terkait dengan keyword dan penyebaran kata kunci ya, penyebaran kata kunci. Jadi kan kita sebisa mungkin menggunakan kalimat yang efektif kan dalam jurnalistik itu diusahakan kita menggunakan kata-kata yang efektif. Tidak ada pengulangan lah secara signifikan tuh sangat dihindari ya. Artikel yang banyak mengulang sesuatu kata itu dianggap tidak efektif. Nah, kita bentrok tuh dengan prinsip yang seperti itu. Makanya ada istilah keyword stuffing. Ya, praktik spam yang jauh dari standar cara menulis SEO friendly. Jadi kalau keyword stuffing ini istilahnya ya tadi kita terlalu terpacu dengan keyword Timnas Garuda misal gitu ya. Nah, kita hanya menggunakan kata kunci satu nih, Timnas Garuda logo gitu ya. Kita sebutin terus di setiap baris pasti ada kata Timnas Garuda logo. Lagi-lagi Timnas Garuda logo. Jadi nggak efektif gitu. Kita bacanya ini terkesan berulang-ulang. Nah, makanya untuk mengantisipasi hal itu ya sebetulnya kita bisa menggunakan jenis kata kunci yang lain. Nah, kekurangannya kalau misalkan kita hanya mengandalkan di Google mesin pencari ini ya, kekurangannya apa namanya? Ya kita akan bentrok dengan keyword stuffing itu tadi gitu. Karena kan yang direkomendasikan yang lain ini kan nggak relevan dengan topik kita gitu. Ngapain kita cantumin kata kunci itu kalau nggak relevan gitu. Karena kekurangannya ini, makanya butuh yang namanya pihak ketiga ya, tools pihak ketiga untuk membantu kita menentukan kata kunci relevan yang bisa kita gunakan di artikel untuk menghindari keyword stuffing itu tadi, yang dimana keyword stuffing ini bisa membuat artikel kita tidak efektif. Oke. Sebentar ya. Oke. Oke, nanti untuk narasumber kita nanti akan share materi saja. Sepertinya beliau ada agenda lain ya. Jadi Nadifa di pending dulu untuk menjadi moderatornya karena beliau ternyata ada agenda mendadak. Ya, jadi belum bisa mengisi, nanti akan share materi saja. Jadi hari ini materi dari saya ya. Oke.
Nggak apa-apa ya Baik, Nadifa ya. Miss. Siap. Oke. Siap, Miss. Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya adalah konten visual. Ini ya mau nggak mau kita juga harus membuat konten visual juga. Panjang artikel, idealnya ya. Kalau misalkan ingin memuat artikel berbasis SEO, itu berapa sih panjang artikelnya? Ya ada 300 ya, 300 kata minimal ya. Nah, kalau misalkan dihitung rata-rata ya bisa 4 kali lipat juga 1.200 sampai 2.500 juga bisa. Cuma kan untuk berita itu kan nggak terlalu panjang kecuali feature ya. Kalau feature mungkin oke lah bisa lebih dari 700 kata gitu. Ya, cuma kalau untuk berita-berita soft news, hard news itu kan 300 kata juga sebetulnya udah cukup kalau di media online. Nah, ini SEO friendly itu salah satunya panjang artikelnya ya. Karakternya itu ya paling tidak 300 kata kalau misalkan untuk artikel berita. Kalau misalkan untuk feature, oke lah bisa lebih dari itu. Nah, batasnya sekitar ini 1.200 sampai 2.500 kata. Ya. Nah, ini apa namanya? Walaupun kita sudah terbantukan dengan SEO, teman-teman semuanya, walaupun sudah terbantukan dengan SEO, tapi tetap beberapa tips yang lain juga berpengaruh ya terhadap kunjungan atau visitor di artikel kita gitu. Kayak misalkan ya kita masih tetap harus promosi di media sosial, harus misalkan mempromosi di forum-forum online dan lain sebagainya, itu masih tetap jalan sebetulnya. Oke, sekarang ini contohnya ya, saya akan kasih tunjuk tools-nya itu apa. Nah, ini contoh tools-nya. Saya share ya di kolom chat. Sudah muncul? Di kolom chat sudah ada? Sudah, Miss. Oke, kalian bisa akses itu ya. Sebentar. Coba kalian bisa buka-buka dulu. Kalian coba akses dulu. Oke, saya pending sebentar ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, Diva masih ada di tempat nggak ya? Halo? Nah, Diva masih ada di tempat nggak ya? Saya butuh bantuan. Oke deh, kalau kayak gitu. Halo, Miss. Oke, Nadifa Maaf, Miss. masih standby nggak ya? Ternyata Masih. Ini Iya, Nadifa iya. masih. Ya, 10 menit lagi ternyata bisa mengisi ini tadi ada miskom. Masih ya, Nadifa ya? Oke. Aman ya, nanti jadi moderator ya, jadiin ya. Oke. Ya, teman-teman ini saya lanjut. Tadi saya sudah kirim linknya. Itu adalah tools pihak ketiga ya untuk kita mencari kata kunci yang relevan gitu. Tapi sebelum menentukan kata kunci kan kita harus tahu dulu ya apa yang lagi trending sih. Nah, ada tools lagi gitu, Google Trends. Biasanya pakainya Google Trend aja lah yang basic ya. Jadi ada dua tools yang saya share di sini. Yang pertama adalah Google Trend, yang kedua adalah Semrush namanya. Kalau Google Trend ini kita kita bisa gunakan untuk mencari isu-isu yang lagi trending, yang lagi banyak diperbincangkan. Oke.
kan kita nggak bisa nerawang-nerawang ya, yang lagi trending sekarang Timnas, atau yang lagi trending sekarang politik ya Pilkada 2024, kita nggak bisa seperti itu ya. Tapi kita harus butuh yang namanya Google Trend. Atau mungkin kalau teman-teman hobi main X, juga bisa, misal di Twitter ya, di X, kan biasanya muncul apa yang sedang trending. Cuma biasanya kalau di X itu dia ya berdasarkan pada apa yang sedang dibicarakan di media sosial X saja, terbatas itu. Tapi kalau misalkan di Google Trend ini kan dia berbasis pada apa yang diperbincangkan oleh pengguna internet secara global, baik itu yang di media sosial ataupun di uh, website-website pada umumnya di Google, ibaratnya gitu. Makanya lebih spesifik kita bicara tren ya, berarti apa yang sedang banyak diperbincangkan oleh para pengguna internet yang tidak terbatas hanya di media sosial saja. Karena kalau misalnya kita basicnya itu adalah media sosial, ya berarti isu tersebut memang banyak diperbincangkan, tapi di media sosial tertentu aja gitu loh. Nggak yang secara global di media sosial lain. Bisa aja di Instagram yang lagi viral gitu ya, yang lagi viral misalkan di hiburan, misalkan artis A gitu. Tapi ternyata di X beda lagi gitu kan yang trending. Nah, ini kan sangat apa ya, ibaratnya subjektif dari masing-masing sosial media. Tapi kalau di Google Trend kan dia juga men-tracking di beberapa sosial media yang lain gitu. Jadi lebih lebih komprehensif lah untuk kita berbicara soal tren gitu ya. Makanya nanti kalau misalkan kalian neliti berbasis pada tren, udah menyentuh tren nih, jangan sampai kalian tendensius tren di media sosial doang gitu. Tapi ya diusahakan kalau sudah menyinggung tren ya berarti diperbincangkan benar-benar oleh secara masif di pengguna internet, nggak cuma di media sosial aja. Nah, untuk mengetahui itu kita bisa menggunakan Google Trend. Nah, ini sebenarnya ya bisa diakses oleh siapa saja gitu ya. Tidak harus premium ternyata. Ya, misalkan 24 jam terakhir. Nah, ini kan bisa kita lihat berdasarkan kategori apa misal. Nah, ini kan feature banget ya. Kalau di feature itu kan kita juga berbasis pada kategori apapun. Misalkan hiburan. Hiburan apa sih yang lagi tren sekarang gitu. Oh, masih Liam Payne. Liam Payne. Siapa itu vokalis One Direction gitu ya. Misalkan. Oh, yang lain. Atau yang lain deh, misalkan kesehatan. Oh, kesehatan tidak ada ya. Ini harus oke. Harus langganan. Misalkan olahraga misal. Ya, olahraga di Indonesia. Jam terakhir. Olahraga misalnya. Madura United versus Arema gitu ya. Ini lagi naik gitu, lagi trending. Bukan lagi tentang timnas yang kemarin ya, yang 2-0. Jadi perubahannya itu cepat. Makanya bisa dilihat yang trending apa di sini, baru nanti kita tentukan kata kuncinya gitu. Ya, kata kuncinya dari sini, dari SEMrush gitu ya. Misalkan kita mau nulis, nggak harus sebenarnya gini. Kalau misal kita memanfaatkan trending itu kan kalau kita dituntut untuk mencari berita yang nilai aktualitasnya tinggi gitu kan. Cuma nggak harus seperti itu ya. Apapun sebenarnya bisa jadi artikel, apalagi feature. Karena kita kan nggak ada tuntutan untuk berbicara soal aktualitas. Kalau di feature mah kita bikin sekarang, diterbitin tahun depan juga nggak apa-apa gitu. Jadi nggak harus berpacu pada hal yang trending. Cuma semakin isu itu trending ya semakin bagus gitu kan. Tapi misalkan di sini saya pengen ngangkat pilkada misalnya. Ya tulis saja ya pilkada 2024. Nanti search. Nah munculnya seperti ini. Ini adalah kata kunci ada long tail, ada middle ya, 2 kata, ada yang cuma 1 kata tadi ya. Nah, kalian bisa gunakan memanfaatkan kata kunci yang ada di sini ya untuk menunjang artikel kalian. Kalian sertakan saja gitu ya, tautkan gitu kata kunci ini di artikel kalian. Ya, jadi ada 2 tools ya yang bisa kalian gunakan. Pertama adalah cari trennya. Tren itu untuk mencari isunya, topiknya. Yang kedua adalah untuk menentukan kata kuncinya gitu. Pakai SEMrush. Cuma
Saya nggak ada tuntutan sih untuk membuat artikel harus yang lagi tren nantinya ya kalau buat tugas. Yang penting kalian bisa bikin artikel yang berbasis pada SEO dengan kata kunci yang spesifik yang ada di sini. Di tools Semrush ini juga sudah cukup sebetulnya. Sudah, ibaratnya kalian sudah mengetahui lah gitu ya, basic menulis artikel yang ramah SEO berdasarkan pada kata kunci. Ini contohnya secara spesifik ya. Ini saya contohkan artikel jenis future. Oke, jenis future. Di sini saya menggunakan kata kunci judi online. Ya. Jadi intinya saya sudah search ya di Semrush ini dengan kata kunci judi online. Nah, ada 2 teratas kata kunci yang bisa saya gunakan di dalam artikel saya. Yang pertama adalah judi online dan judi slot online, gitu ya. Nah, gimana caranya biar saya bisa menggunakan kata kunci ini untuk paling tidak sering lah gitu ya dimasukkan di dalam artikel saya. Nah, makanya di-create, kita buat create ya, kita buat kontennya, artikelnya gitu. Nah, ini PR-nya di situ ya, untuk menyisipkan kata kunci tersebut agar masuk ke dalam artikel kita secara utuh. Gitu. Nah, paling tidak harus termuat di judul, kemudian subjudul ya, di headline, di subheadline, dan juga di dalam artikelnya. Gitu ya. Nah, tadi ada keyword stuffing. Keyword stuffing itu ya, misalkan kita terlalu sering menyebutkan judi online, ini kan satu baris nih, sudah menyebutkan judi online gitu ya. Terus di baris selanjutnya disebutkan lagi judi online lagi gitu, misalkan kayak gini. Nah, ini keyword stuffing gitu ya. Jadi terlalu sering. Ini ada tiga baris kan, 3 kalimat, yang dimana ketiga kalimat tersebut, misalkan saya terlalu sering menyebutkan kata kunci judi online, itu istilahnya adalah keyword stuffing, tidak efektif. Makanya saya di sini agak berbeda untuk membedakan ya, saya sertakan kata kunci selain dari judi online, yaitu judi situs online, agar tidak terlalu keyword stuffing lah ya istilahnya. Nah, nanti kalian coba berlatih ya untuk membuat artikel semacam ini berbasis pada kata kunci yang ramah SEO gitu, dengan memanfaatkan tools Semrush itu tadi. Silakan kalian buat artikel dengan topik apapun itu dan jenis berita apapun itu, mau future juga nggak apa-apa ya, sama-sama future juga nggak apa-apa, silahkan. Nanti dimuat di caption di sosial media yang kalian sering pakai buat tugas ya, di captionnya aja. Nah, nanti dikontenin ya, di media sosial tersebut dikontenin lah, dikonversi ke foto atau ke carousel dan lain sebagainya untuk distribusi konten artikel kalian kan. Nah, tapi untuk artikelnya silakan sertakan di caption saja lah. Soalnya kalau di website kan kalian kayaknya belum terlalu aktif di website ya. Jadi ini untuk latihan saja dulu lah. Untuk melatih saja dulu menulis artikel dengan spesifik kata kunci yang paling sering dicari di Google atau ramah SEO ya, dengan bantuan website Semrush itu tadi. Oke. Itu saja dari saya. Ini saya mengacu pada bukunya Peter Kent tahun 2004 ya, masih relevan. SEO for Dummies. Teman-teman kalau misalkan pengen tahu lebih banyak, bisa beli bukunya, bisa baca-baca bukunya. Oke, ini nanti saya share ya materinya. Kita akan beralih ke narasumber kita yang lain. Mungkin teman-teman ada pertanyaan dulu sebelum saya alihkan. Silakan. Sambil menunggu narasumber ya. Udah selesai nih. Oke. Oh, sudah ada ya. Ya, kalau ada pertanyaan buat saya, nanti ditulis di kolom komentar saja. Menyambung dari Bu Novi. Bu Novi akan menjelaskan tentang relevansi SEO ya dengan hoax. Kita waktunya paling tidak sampai jam 17
50 lah ya. Ada spare waktu untuk maghrib Bu Novi. Mungkin nanti bisa dikondisikan oleh Nadifa. Silakan Nadifa sebagai moderator saya alihkan ya. Baik, terima kasih Miss Desi. Oke, sama-sama. Nah, tadi kan udah dijelasin ya oleh Miss Desi tentang sneak peek teknisnya CEO. Nah, sekarang mari kita deep down dan baca topik 2 soal hoax dan relevansinya. Nah, kali ini bersama Bu Novi. Sorry. Oke, terima kasih Nadifa. Suaranya memang agak pelan ya dari saya Ya. kedengarannya. Tapi suara saya jelas ya untuk semuanya ya. Oke, jelas Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, ini kedua kalinya saya menyampaikan tentang SEO dan jurnalistik, tapi kebetulan dari Miss Desinya karena sudah diambil materi yang ini oleh beliau, jadi saya langsung ke tengah-tengah ya berarti ya. Jadi kita ke hoax ya. Kayaknya ini bener ya? Betul Iya, Bu Novi tentang hoax. iya. Oke, bener. Oke, mungkin nggak usah perkenalan terlalu banyak, seperti yang kemarin saya sampaikan di kelas lain, di teman-teman kalian yang kelas lainnya. Eh, kita kalau mau tahu tentang saya bisa googling ya di apa namanya di Google. Nah, googling di Google ya. Ini maaf saya tadi habis makan, jadi mungkin agak konsentrasinya agak berkurang. Jadi bisa dicek ya Nofik Timah aja gitu untuk mencari siapa saya gitu. Jadi intinya saya akan menyampaikan tentang berita hoax di era post-truth karena ini berhubungan juga dengan SEO di mana sekarang itu kalian bisa jadi adalah salah satu korban ya oleh hoax gitu kan bagusnya SEO dan ini nanti saya juga akan hubungkan dengan apa namanya dengan media sosial ya karena media sosial sebenarnya juga sistemnya mirip sama kayak SEO ya cuman bedanya kalau kita sebenarnya sama ya sistemnya pakai algoritma kayak baik langsung saja saya mulai. Oh ya, mungkin bisa minta bantuan ya ke Nadifa, temennya untuk bisa membacakan. Mungkin bisa ditunjuk satu untuk membacakan slide gitu ya. Baik Bu. Silakan dipilih. Oke, Atep ada di sini. Ada. Boleh Atep Ya, dibacakan slide-nya? sambil on cam ya. Jadi nggak cuma Nadifa doang. Oke, oke. Atep Berita silakan hoax on cam. di era post Berita hoax adalah informasi yang sengaja disebarkan untuk menyesatkan atau memanipulasi pemahaman masyarakat. Di era post-truth, berita hoax menjadi semakin sulit dikendalikan karena persepsi dan emosi masyarakat lebih berpengaruh daripada fakta objektif dalam membentuk opini publik. Istilah post-truth mengacu pada kondisi di mana fakta objektif kurang berpengaruh dalam membentuk opini publik dibandingkan emosi dan keyakinan pribadi. Masyarakat cenderung mempunyai informasi yang sesuai dengan pandangan atau emosi mereka, terlepas dari kebenaran objektifnya. Ya, kebenaran objektifnya. Kalian udah paham lah ya, hoax atau hoax gitu ya. Ini saya makanya ejaan bahasa Inggris, kalau bahasa Indonesia berarti HOAKS atau hoax. Kalau bahasa Inggris bacanya hoax. Sama aja sih, yang penting kita paham maknanya. Post-truth, mungkin yang kalian belum terlalu paham. Apa itu post-truth? Post itu kan setelah ya. Truth itu kebenaran. Kenapa zaman sekarang itu disebut post-truth? Karena orang itu sudah membedakan mana yang fakta, mana yang fiksi. Akhirnya bahwa kebenaran itu menjadi kuat-kuatan mana yang paling banyak percaya yaitu kebenaran. Nah, itu kan repot makanya disebut dengan post. Kayak gitu. Nah, sekarang termasuknya
berita hoax itu tidak separah mungkin 8 tahun yang lalu atau 7 tahun yang lalu waktu saya masih baru kuliah S2 sama Miss Desi. Di zaman itu mungkin Kominfo belum seketat sekarang ya tentang berita hoax. Di mana berita hoax itu mungkin kalau kalian mungkin masih SMP gitu ya atau SD itu benar-benar parah. Bahkan karena apa? Baru media sosial lagi berkembang-berkembangnya, masyarakat lah haus-hausnya berita, terus difasilitasi dengan hoax. Bahkan produsen ya, produsen konten hoax itu di Indonesia salah satu yang mendapatkan untung terbesar selain di eh, kalau nggak salah Amerika Selatan ya, lupa namanya, nama negaranya dan Afrika. Kenapa? Karena hoax itu paling cocok untuk SDM rendah. Semakin orang kualitas IQ-nya rendah, semakin dia mudah percaya. Kalau kalian misal nih tiba-tiba kayak dikasih tahu, misal punya pacar, pacarmu selingkuh loh. Kalau kamunya bukan orang yang cerdas, langsung percaya aja kan gitu. Tapi kalau kamunya cerdas, mungkin kamu cek dulu nih, ini yang bilang siapa nih? Apa apakah kepercayaan saya atau cuma teman random? Terus selingkuhnya di mana? Sama siapa? Mana punya? Kan kayak gitu ya. Kalau kalian itu kritis. Nah, tapi kalau orang yang nggak kritis kan, ya percaya-percaya aja kan gitu. Nah, ini bahayanya, makanya kenapa literasi digital itu penting nanti akan saya jelaskan. Seperti itu ya, karena intinya ya semakin orang banyak yang membaca kan dia semakin untung karena semakin banyak yang lihat kan kayak ini. Itulah berita. Selanjutnya tadi siapa? Atep, pilih temennya yang cewek Atep. Masih di Baik, Miss. ya, oke, pilih temennya. Sipa, Miss. Sipa Ayo, Dewi Rahmayanti. oke Siva, silakan Siva. Siva ada Siva? Ini saya harapkan tuh pada fokus ya. Jadi ketika dipanggil namanya langsung. Kalau nggak ada ganti Atep, berarti nggak ngikutin kuliah. Ini ada yang masih di jalan ya, Tresna ya. Kayaknya nggak mungkin ya sambil baca ya. Oke, yang lain siapa nih? Oh enggak, cuman ini doang. Oke, Nadifa aja yang milih deh. Biar cepat kan yang apal teman-temannya ya. Oke, boleh Lina. Lina lagi on, Lina. Ya, Lina. Lina yang kelihatan. On cam soalnya. Oke, Lina dibaca. Ini ganti Tresna. Lina yang mana Lina? Kenapa Linanya itu? Ya, silakan Lina. Beneran nggak? Iya, kedengeran. Ya, Ini silakan lagi dibaca. perjalanan itu. Oke, karakteristik berita hoax di era hoax. Yang pertama itu berbasis emosi. Berita hoax dirancang untuk memicu emosi tertentu seperti kemarahan, ketakutan, atau rasa simpati mendorong pembaca untuk langsung mempercayai dan menyebarkannya tanpa melakukan verifikasi. Yang kedua yaitu memperkuat bias, yang mana hoax sering mengandung narasi yang memperkuat pandangan atau keyakinan yang tidak dimiliki audiens sehingga lebih mudah dipercaya dan diterima. Untuk yang ketiga yaitu memanfaatkan komunikasi media sosial. Berita hoax bisa dijelaskan melalui media sosial yang memungkinkan penetrasi informasi di mana setiap individu cenderung berprestasi hanya dengan informasi yang mendukung pandangannya. Ya, oke, terima kasih. Lina ya, walaupun suaranya kayak di dalam air ngomong, tapi saya mengikuti sama, paham lah. Terima kasih ya.
Karakteristiknya ada tiga karakteristiknya. Karakteristik itu ciri-ciri. Berbasis emosi memperkuat bias, memanfaatkan fragmentasi sosial. Berbasis emosi itu ya, sebenarnya itu ada ya berita-berita yang real yang berbasis emosi ya. Misalnya kayak yang di Sumatera itu saya lupa di mana tuh yang penjual gorengan dibunuh sebelumnya diperkosa itu kan berbasis emosi ya. Sekarang sampai sekarang bahkan pemujanya ya, yang awalnya waktu zaman hidup aja nggak ada yang kenal gitu ya, zamannya mati malah kuburannya rame itu ya. Itu karena orang saking emosinya kebawa, kasihan banget ya mana apa namanya, aku nggak tahu yatim piatu atau yatim ya, aku lupa gitu kan. Jadi sampai kuburannya penuh. Nah, itu berbasis emosi itu kayak gitu. Tapi kadang ada yang lebih parah, cuman karangan gitu ya. Misal bahkan kemarin-kemarin baru sempat hampir hoax ya ketika ada tabrakan sopir nabrak banyak apa namanya pengguna jalan di tol itu ya. Itu kan bilangnya ada yang mati gitu kan. Sampai orang jadi pada mukulin. Padahal nggak ada sebenarnya yang mati kan gitu. Itu kan berbasis emosi ya. Jadi wah bikin emosi nih sopir gara-gara mabuk jadi banyak orang yang ketabrak dan mati. Padahal nggak ada. Itu dia ngarang-ngarang bahwa ada yang mati itu juga berbasis emosi ya, karena memperkuat bias. Memperkuat bias itu misalnya gini, agama Islam aja ya, pakai jilbab itu ya macam-macam ya pakai jilbab doang ya. Misal gini aja lah, orang yang udah perempuan yang udah nggak pakai jilbab itu jelas dosa, harus kita benci kita sebagai muslimah yang pakai jilbab. Nah, itu karena kita itu kan jelas nggak boleh dalam Quran. Nah, itu memperkuat bias dalam arti eh kita merasa bahwa diri kita yang paling benar, yang lain salah. Itu sih itu contohnya. Atau mungkin yang syar'i itu ya berarti harus tertutup semuanya sampai wajah. Nah, itu sebenarnya itu salah satu memperkuat bias. Jadi semakin yakin dengan keyakinan kita ya, kan kita. Terus fragmentasi media sosial. Ini yang kemarin saya kasih contoh itu paling gampang politik ya, waktu cebong sama kampret ya. Jadi kalau kamu adalah cebong ya beritanya yang membenarkan cebong, kalau kamu kampret ya yang membenarkan kampret kayak gitu tuh. Itu namanya fragmentasi. Fragmentasi itu dari kata fragmen atau pemisahan. Nah, media sosial kejadian kayak gitu. Selanjutnya, silakan dipilih Nadira. Oke, siapa ya? Cowok, cowok. Fajar, Fajar Prakoso. Baik, Miss. Faktor penyebaran hoax, filter bubble, dan echo chamber. Filter bubble. Algoritma media sosial menyaring konten yang relevan dengan preferensi penggunaan, menciptakan filter bubble. Ini membuat pengguna lebih mungkin terpapar berita hoax yang sesuai dengan pandangan mereka. Kemudian echo chamber. Pengguna cenderung berinteraksi dengan informasi yang mendukung pandangannya, menciptakan ruang biar. Sudah, Bu. Oke, terima kasih Fajar. Filter bubble sama echo chamber. Ini dari istilah bahasa Inggris, filter itu artinya penyaring, bubble itu artinya gelembung, gelembung penyaring. Kalau kalian kan nggak tahu sesuatu suka googling, googling misal Fajar hobinya racing lah, misal motor racing. Kamu googling sekali aja, nanti kamu ditawarin banyak hal-hal yang berhubungan dengan racing. Entah mulai dari uh, spare part atau mungkin bahkan event kayak gitu. Nah, itu filter bubble, ya kan? Sama dengan echo chamber. Nanti ketika kamu udah terfokus sama filter bubble, nanti ketika di echo chamber, informasi-informasi yang kamu dapat, bahkan ketika kamu buka
buka Instagram, buka YouTube, itu temanya adalah yang tadi kamu cari. Jadi seolah kamu tuh jadi difokuskan gitu ya di ruangan itu. Termasuk dalam politik, kamu mendukung pasangan tertentu nih. Nanti yang ditunjukkan tentang pasangan itu yang baik-baik terus. Gitu. Jadi sebenarnya kita dengan adanya internet itu kita banyak tahu ya, padahal enggak juga. Kita itu hanya tahu sebatas apa yang kita minati sebenarnya itu ya. Paham ya dari faktor-faktornya ya karena kita apa yang kita cari itu yang kita fokuskan. Seringkali kita jadi kalau dalam bahasa jurnalistik for both side. Jadi kita mendapatkan informasi hanya berdasarkan selera kita. Kalau kamu suka bakso ya kamu besok makan baksonya bakso daging, terus bakso ayam, bakso ikan, masih di seputar bakso. Nah, itu informasi kayak gitu. Oke, next Nadifa pilih temennya. Selanjutnya Oke, siapa ya? Tresna? cewek ya. Tresna. Tresna ada? Ada Nat. Tresna ada ya. Oke. Oke, silakan Tresna. Baik. Faktor penyebaran hoaks, penurunan kepercayaan, konten berbasis klik. Yang pertama ada penurunan kepercayaan pada otoritas, yaitu masyarakat cenderung skeptis terhadap otoritas resmi seperti pemerintah atau media mainstream, sehingga lebih percaya pada informasi dari sumber yang mereka anggap lebih dekat atau dapat dipercaya, bahkan jika informasi tersebut tidak valid. Kemudian yang kedua, meningkatnya konten berbasis klik, yaitu banyaknya pembuat konten yang memanfaatkan berita sensasional untuk mendapatkan lebih banyak klik dan keuntungan. Di era ini, perhatian dan sensasi lebih diutamakan daripada kebenaran. Oke. Nah, berarti itu ya penurunan kepercayaan pada otoritas. Jadi makin pemerintahan korup, makin rakyat nggak percaya. Akhirnya walaupun nanti pemerintah memberikan informasi yang benar, rakyat nggak percaya. Itu alasannya kenapa mereka lebih percaya hoax. Di mana itu dari influencer, dari selebgram yang kita panuti, ya kayak gitu ya. Terus konten berbasis klik ya itu semakin kliknya banyak, yang ngeklik ya, yang ngeklik beritanya banyak, semakin kamu sering terpapar oleh berita itu. Jadi artinya bukan selalu apa yang kamu sering lihat itu adalah kebenaran. Nah, itu ya. Oke, selanjutnya Nadifa pilih temennya. Itu ada chat. Baik, Fajar. Nah, Fajar ada? ya. Langsung aja lah ya, karena waktunya mepet, Oke, langsung saja, langsung ke saya aja ya. Oke, baik Bu. fragmentasi ya, oke, ya. 7 menit terlalu sedikit. Kemarin saya soalnya 1,5 jam lebih ya. Fragmentasi media di era post-truth itu faktor-faktornya dikarenakan oleh kita semua kan pakainya smartphone. Kalau dulu beberapa 20 tahun yang lalu kita tergantungnya sama televisi. Sekarang smartphone orang udah bebas milih informasi yang dia sukai atau uses and gratification kalau istilah teori. Terus ada media sosial juga kita preferensinya beda-beda. Misal kalau generasi X atau baby boomer suka Facebook gitu kan. Kalau milenial lebih suka Instagram sama Twitter, kalau Gen Z mungkin lebih suka TikTok, sebagian Twitter gitu atau campuran semuanya. Cuman Facebook memang bagi milenial sama Gen Z agak berkurang ya, beda sama Gen X kan. Baby boomer. Terus blog. Nah, blog ini hanya bukan hanya ya, ya penting juga karena memberikan kelengkapan informasi dari media sosial yang sifatnya terbatas. Seperti itu. Oke, dampaknya dengan adanya hoax tentu terjadi polarisasi. Gimana ketika kita menerima paparan hoax, itu kan seseorang, kalian pasti juga pernah, semua dari kita pernah, tapi tergantung apakah kita selektif atau enggak seperti yang tadi saya sampaikan. Nah, kalau memang sesuai dengan prinsip kita, nah itu kita semakin yakin, walaupun itu mungkin bisa aja salah ya. Nah, akhirnya apa? Ketika kita terlalu yakin, kita menganggap yang lain salah. Ketika kita sudah menganggap yang lain salah, artinya kamu, aku, kita nggak temenan nih. Kamu nggak sama-sama aku, nggak punya percayaan sama ya berarti kita
masing-masing, kita beda, kita musuhan kayak gitu. Itu biasanya dalam poll ya. Terus selanjutnya dampak. Nah, ini pentingnya. Bentar, bentar. Oke, dampak berita hoax, kesulitan membedakan fiksi atau fakta. Makanya kenapa literasi digital itu penting, kenapa kita penting membaca. Sesederhana bahwa kita itu enggak berakibat kebingungan informasi, terus kesulitan membuat keputusan dengan kalau kita bingung informasi mana yang benar dan enggak, akhirnya kita bingung memutuskan kan gitu. Terus skeptisisme berlebihan. Jadi akhirnya bener nggak ya kan akhirnya cuma bertanya-tanya kan gitu ya. Kamu bertanya-tanya kayak si siapa tuh dulu si Alif ya. Nah akhirnya karena kita skeptis terhadap semua informasi, kita jadi menolak walaupun itu kebenaran kan gitu. Konsekuensi yang lain lawan katanya skeptis adalah apatis. Yang satu bingung, yang satu benar yang mana, yang satu bodoh amat sekali kan gitu. Akhirnya ya dia nggak tahu mana yang benar karena dia udah terlanjur bodoh amat kan gitu. Nah, lalu apa? Makanya pentingnya digital, di mana seorang belum menerima mentah-mentah sebuah informasi sebelum menyebarkannya, dia harus cek dulu verifikasi sumber. Apakah sumbernya dari media massa yang mainstream, yang terpercaya, misal Kompas, terus Sindo, Liputan 6, itu biasanya sumbernya valid karena mereka biasanya pakai investigasi yang langsung turun ke lapangan dan mereka punya integritas atau kode etik. Nah, itu biasanya kalau media besar mereka punya kode etik. Terus analisis kritis itu tergantung pada diri kalian sendiri. Kalian mikir nggak? Ini bener nggak ya? Ini cocok nggak ya? Jangan-jangan nanti salah kalau aku ikutin. Nah, itu analisis kritis. Cek fakta yang tadi ya. Kalian cek di Google, bener nggak sih? Oh, ternyata ini video palsu, video yang dulu atau di luar negeri. Terus yang terakhir kesadaran bias. Kesadaran bias itu lebih kita apa ya? Kalau introspeksi lah namanya introspeksi diri. Eh, aku tuh orangnya gampang dibohongin ya. Gitu. Aku tuh orangnya gampang percaya. Ini kayaknya nggak bagus deh untuk aku. Nah itu lebih ke kesadaran bias atau mengukur kapasitas kalian dalam mempercayai suatu informasi. Oke, kayaknya nggak terlalu perlu ya. Jadi ini sekilas aja, ini sama sih. Kalau SEO itu adalah blog, kalau ini lebih ke media sosial, gimana kalau kalian lihat media sosial juga menggunakan SEO, ya kan? Jadi jangan salah orang yang followernya banyak itu belum tentu mereka itu kredibel ya. Kadang kan jadikan buzzer doang kan gitu. Nah makanya pentingnya ada perlindungan, ada verifikasi, ada penyaringan. Ini saya sekilas-sekilas saja karena mirip ya yang disampaikan oleh Miss Desi. Ini juga konten bagaimana sebuah konten itu bisa bermanfaat. Ya, ini lebih ke teknis. Nah, ini pasti juga udah paham ya, analisis audiens, bla bla bla. Oke, ini paling yang agak berbeda ya. Eh, Backlinking. Jadi mungkin saya ngasih contoh untuk biar lebih biar lebih apa namanya? Lebih Ini saya ngasih contoh blog saya ya, bagaimana backlink. Ini kan blog saya nih, blog Novi Haira. Kalian boleh ngecek juga. Ini sebenarnya blog pribadi kayak buku harian aja ya, tapi di situ nggak cuma masalah apa Belum namanya terganti yang saya alami, slide-nya. tapi juga ya Belum ini contohnya. terganti. Slide-nya belum terganti, Bu Novi. Oh, ya, oke, share. Oke, ini ya. Jadi backlinking tuh kayak gini ya. Ini bagaimana blog atau website kita itu nyambung dengan media sosial kita. Ini kalau kalau mungkin nanti buka sendiri juga bisa ngelihat dan bisa kalian klik yang nanti nyambungnya media sosial semuanya ya. Eh, Twitter apa dan YouTube. Tapi untuk TikTok mungkin waktu itu belum ada ya. TikTok itu kan baru-baru ya. Jadi di sininya juga nggak ada. Walaupun saya ada, tapi saya jarang pakai. Terus
Misal kalian ada yang menyukai dari salah satu, ini sama sebenarnya kayak yang media mainstreamnya, ya, mungkin blog detik atau apa, kumparan. Nah, kalau kalian setuju, kan kalian bisa juga share. Share-nya kan dari ini, ya kan? Tweet lah misalkan. Nah, ini nanti backlink. Ya. Nah, panjang sih ini kalau dijelaskan. Mungkin waktu kita bisa next time atau melalui video pembelajaran belum saya upload Miss Desi karena memang panjang ya. YouTube maksimal 15 menit. Itu ya. Jadi ada blog landing page pas ini kayak gini. Oh ini ya. Nah ini kayak gini nih. Home about app link change kayak gitu. Nah ini. Oke, saya kembalikan lagi ke nah, itu untuk backlinking dan di blog. Selanjutnya Pak SEO ya jelas lah kalian sudah tahu gimana guna SEO. Ini nanti bisa dipelajari, mungkin boleh di-share ke mahasiswa kalau mau mempelajari. Jadi semakin kalian terpapar, semakin produk yang terpapar oleh kalian itu semakin memberikan perhatian pada kalian. Wah, ternyata keren juga nih. Kayaknya cocok nih aku pakai deh brand awareness namanya. Jangkauan aku kan semakin banyak audiens, peningkatan engagement itu semakin sering melakukan aktivitasnya, komen, share, like kan gitu. Konversi ini sama semakin banyak yang main ke eh, media sosial tertentu seperti itu ya. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya SEO baik di media sosial maupun terutama di blog atau website ya untuk visibilitas tinggi, jangkauan luas, dan keterampilan yang penting seperti itu. Itu ini berikan contoh tadi sudah saya bukakan blog saya, kalian juga tinggal nyari aja bisa. Ya mungkin sedikit prestasi walaupun sebenarnya ya nggak terlalu membanggakan, cuman lumayan bangga lah waktu itu saya masih 13 tahun yang lalu dan masih blogspot. Saingannya belum sebanyak sekarang. Saya pernah mendapatkan juara umum, juara SEO dan juara artikel. Waktu itu mendapatkan hadiah 1,5 juta rupiah sama 1,5 juta tablet senilai 1,5 juta dan itu sekitar 11 tahun yang lalu. Oke, mungkin itu saja dari saya, Miss Desi. Saya kembalikan ke Nadifa dan Miss Desi, silakan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Novi yang telah menjelaskan tentang dampak SEO pada jurnalistik modern ya Bu. Terima kasih banyak atas materinya. Nah, jadi sebenarnya kesimpulannya adalah SEO dan jurnalistik itu adalah perpaduan yang baik, mohon maaf tadi ada kesalahan teknis. Nah, jadi SEO dalam jurnalistik adalah perpaduan antara teknik optimasi mesin pencari dan penyajian informasi yang relevan dan berkualitas bagi pembaca. Nah, pemahaman dan penerapan SEO yang tepat akan meningkatkan visibilitas artikel sehingga pesan dan informasi yang ingin disampaikan dapat menjangkau lebih banyak pembaca. Nah, tadi Bu Novi juga sudah menjelaskan tentang dampak berita hoax-nya, tentang pentingnya literasi dan pengaruh SEO terhadap berita hoax dan media sosial. Nah, untuk teman-teman yang masih ada pertanyaan nih untuk Bu Novi, silahkan langsung on cam dan open cam dan open mic juga, bisa raise hand juga. Untuk teman-teman, barangkali ada yang mau bertanya. Halo teman-teman, ada yang mau bertanya? Ini waktunya sepertinya sudah mepet ke maghrib, Nadifa. Jadi Iya, sudah sepertinya tidak sudah pada mau kondusif sholat ya. ya, Miss ya, betul. Iya. Oke Nah, deh, nanti jadi kalau ada pertanyaan boleh menyusul ya, karena kan kita bisa berjumpa di lain waktu. Nanti biar saya yang membantu menjawab gitu.
Mungkin saya sedikit menyela ya, untuk tugas sudah saya share di WhatsApp group, itu tugas 3 untuk konten digital, jadi nanti silakan dikerjakan. Untuk Bu Novi, terima kasih sudah membantu untuk menyampaikan materi ya, terkait dengan relevansinya SEO nih, dampaknya pada hoax ya di media online. Dan untuk Nadifa, terima kasih juga sudah on point sekali hari ini ya untuk menjadi moderator. Baik, terima kasih banyak, Miss. Iya, kita cukup padat sekali hari ini, jadi mungkin kita sudahi ya untuk kelasnya. Terima kasih semuanya. Bekasi. Kita Orang baca Purwakarta. hamdalah bersama ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Orang mana tuh? Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, kalau gitu saya tutup ya. Jawa Timur. Wabillahi taufiq Malang. wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Miss. Oke, Terima kasih banyak, Bu sama-sama. Novi. Ya. Terus di mana?